Shalom jemaat Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita pribadi, lepas pribadi untuk masuk dalam ibadah yang kudus pada pagi hari ini. Kita mengambil saat teduh sejenak. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Kita memuji Tuhan, katakan saat ini ku datang lagi. Kita rindu boleh terus datang ke hadapan Tuhan, memuji Tuhan dan menyembah nama Tuhan. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur kepadamu Bapa. Kami boleh melewati setiap hari-hari yang Tuhan beri karena anugerah dan juga karena kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih untuk saat ini kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Engkau jamah setiap hati kami, pikiran kami boleh terarah dan tertuju hanya kepada Tuhan. Bapa, ampuni salah dan dosa kami agar kami layak di hadapan Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan di tempat ini. Terpujilah Engkau Bapa, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam pengampunan dosa. Sebelumnya kita mengangkat pujian, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. bagi Raja.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita datang terbuka di hadapannya. Kita datang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dengarkanlah ayat pengakuan dosa kita. Mazmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Mari kita berdoa mengaku dosa. Ya Tuhan, kami malu di hadapan-Mu untuk setiap apa yang kami lakukan setiap harinya di kehidupan ini. Kami yang sudah ditebus oleh Tuhan, kami yang sudah menerima anugerah keselamatan, dimerdekakan dari dosa, tapi kami menampakkan diri kami, mencerminkan kehidupan yang masih saja diperbudak oleh dosa. Apa yang kami lakukan, katakan, pikirkan, bukan seperti yang Tuhan mau, tapi mengikuti kata hati kami sendiri, sehingga akhirnya Tuhan, kami tidak menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, bagi orang tua kami. Karena itu Tuhan, di saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mengakui setiap perbuatan kami, setiap kelalaian kami, tidak dengar-dengaran kami. Mohon Tuhan mengampuni dosa dan pelanggaran kami Tuhan, sehingga kami layak untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dan terus berikan Tuhan hati yang peka terhadap suara Tuhan. Suara Tuhan yang terus mengingatkan kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan, dan hidup yang boleh jadi berkat bagi sesama. Ya Tuhan, biarlah Engkau mendengar setiap doa pengakuan dosa kami ini Tuhan, yang kami bawa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Penebus kami. Kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Dengarkanlah janji pengampunan dosa, diambil dari Yesaya 43 ayat yang ke-25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Saudara, mari kita nyanyikan nyanyian syukur dan tekad kita. Saya mengundang seluruh jemaat berdiri, kita nyanyikan rahmat Yesus yang indah, yang menyelamatkan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama setiap orang percaya di setiap gereja, di segala tempat dan segala abad. Mari kita nyatakan pengakuan iman kita. Dengan penuh hikmat kita ucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan dari KPPK 325. Ku memilih Yesus. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dengan kesempatan pada pagi hari ini, pada kami bisa sama-sama untuk beribadah dan kami bisa merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya firman-Mu ini boleh menuntun kembali setiap kami, boleh mengarahkan kami, boleh menegur kami ketika kami salah di hadapan Tuhan, dan biarlah firman ini boleh menolong kami untuk terus-menerus bertumbuh di dalam iman kami kepada Engkau. Kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-Mu yang terbatas ini Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini saya senang sekali diberikan kesempatan untuk berbagi kepada Bapak Ibu, dan sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ivan Christian, Bapak Ibu sekalian, dan saya adalah hamba Tuhan, rohaniwan dari Gereja Kristen Baptis Jakarta yang sekarang melayani full time di SCT Amanat Agung. Senang sekali untuk kesempatan hari ini bisa berbagi. Dan hari ini ya tema yang diberikan kepada saya adalah resiko mengikut Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, saya ajak kita untuk membaca firman Tuhan. Bapak Ibu silakan membuka Alkitab di rumah masing-masing dan izinkan saya membacakannya untuk Bapak Ibu sekalian. Dari Lukas 14 ayat ke-25 sampai ke-33. Lukas 14 ayat 25 sampai 33, firman Tuhan berbunyi demikian. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Dalam perjalanannya sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian."
Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini, Bapak Ibu sekalian, berbahagia kita yang tidak hanya mendengar tapi juga melakukannya. Bapak Ibu sekalian, pada saat saya melayani di gereja, saya punya beberapa pengalaman di gereja yang mengajarkan kepada saya tentang pentingnya bagi kita untuk tidak asal menjawab iya. Apa maksudnya? Begini Bapak Ibu sekalian, salah satu contohnya adalah pengalaman saya ketika saya menyusun atau memilih pengurus-pengurus di komisi, atau ketika saya diberikan kepercayaan untuk memilih orang-orang tertentu yang bisa dijadikan panitia di acara gereja, begitu. Di awal saya biasanya akan mengundang mereka, menanyakan kesediaan mereka, dan saya menyatakan ekspektasi saya terhadap mereka, apa saja yang harus mereka lakukan, apa saja yang harus kita lakukan sebagai satu tim, dan saya menyampaikan kepada mereka terlebih dahulu biasanya. Dan dalam momen itu saya mendapati banyak orang yang dengan mudah menjawab iya terhadap tawaran. Namanya pelayanan tentu jangan ditolak, bukan? Bukankah itu yang kita dengar Bapak Ibu sekalian? Tapi Bapak Ibu sekalian, yang jadi masalahnya adalah ketika saya menawarkan pelayanan dan mereka langsung iya, saya bersedia gitu ya. Masalah kemudian timbul ketika apa? Ketika kita pelayanan sama-sama, ketika ada banyak hal yang harus dilakukan, tetapi ternyata orang tersebut hanya mengatakan iya, tapi dia tidak kelihatan komitmennya dalam melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai panitia ataupun pengurus gereja. Misalnya saja jarang sekali ikut rapat, gitu ya. Bilang, sorry ini saya nggak bisa ikut rapat, lagi ada ini A, B, C. Tahu-tahu kami lihat di story Instagramnya dia lagi pergi sama pacarnya. Misalkan juga inisiatif yang kurang gitu. Atau juga hal lain, kurang bertanggung jawab saat melakukan kewajiban. Bisanya nyuruh ini, nyuruh sana, nyuruh sini, nyuruh sana, begitu. Dan kemudian juga ada contoh-contoh lainnya juga Bapak Ibu sekalian. Ada yang saat punya pacar, gitu, ada yang sebelum punya pacar dia berkata, iya, saya bersedia menjadi pengurus, dan tiba-tiba saat pacarnya datang, kemudian saat dia punya pacar, tiba-tiba dia menghilang dari peredaran, begitu. Dari pengalaman itu saya belajar pentingnya untuk tidak mudah mengatakan iya. Kenapa demikian? Bapak Ibu sekalian, sekalipun bicara tentang pelayanan, maka ada hal yang harus kita lakukan, yaitu kita merenungkan, kita memikirkan apakah iya benar kita sanggup untuk melakukannya. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika kita mudah berkata iya, bahkan di dalam pelayanan sekalipun, memang kita akui bahwa iya, kata jawaban iya itu akan lebih mudah disukai oleh orang lain, bukan? Orang-orang pasti senang sekali kalau jemaatnya itu semangat melayani. Iya, saya bisa. Tapi tentu Bapak Ibu, kalau kita hanya berkata iya, tapi dalam kenyataannya kita tidak melakukannya, bukankah hanya rasa malu yang bisa kita dapatkan? Bapak Ibu sekalian, memikirkan sebelum kita berkata iya, setidaknya itulah yang ingin Tuhan Yesus ajarkan kepada kita lewat teks yang tadi kita baca, lewat kisah yang tadi kita baca. Dalam kisah yang tadi kita baca, Yesus itu seperti ingin mengajarkan kepada orang banyak. Waktu itu Yesus diikuti oleh orang banyak, dan orang banyak itu mengikuti dia, dan Yesus seakan ingin mengatakan kepada orang banyak itu, berpikir dulu sebelum menjawab iya, khususnya dalam konteks ingin menjadi murid Yesus. Ada setidaknya 2 contoh kasus yang Yesus berikan kepada orang-orang pada waktu itu, saat orang banyak mengikuti dia dan Yesus mengajar kepada mereka. Dan ada 2 contoh kasus yang Yesus berikan. Yang pertama, contoh kasusnya adalah Yesus menceritakan bagaimana seseorang yang ingin membangun menara. Biasanya orang pada waktu itu membangun menara penjaga untuk mengamankan kebun anggur mereka atau mengamankan rumah mereka, gitu ya. Jadi menara yang cukup tinggi supaya bisa melihat dan memantau keamanan sekitar. Nah, kemudian Yesus mengatakan, siapa orang yang kemudian ingin membangun menara tapi dia nggak ngitung duitnya dulu cukup atau enggak? Siapa orang yang ingin membangun menara tetapi dia nggak mikir dulu pekerjaannya berapa lama, butuh orang berapa, dan kemudian butuh uang berapa, gitu. Kata Tuhan Yesus,
bukankah saat ada orang yang ingin membangun menara tapi nggak menghitung uangnya cukup atau enggak, bukankah saat dia gagal melakukannya, berhasil melakukannya, bukankah justru dia malu justru dan kemudian banyak orang mengejeknya? Contoh kasus yang kedua adalah bukankah, kata Yesus, ini pertanyaan retoris, bukankah raja gitu ya, jadi ceritanya ada raja nih Bapak Ibu sekalian, ada dua raja. Yang pertama adalah raja yang punya 10.000 pasukan, yang kedua adalah raja yang punya 20.000 pasukan gitu ya. Yang ini 2 kali lipat lebih banyak pasukannya. Dan kata Tuhan Yesus, bukankah raja mana yang kalau mau perang itu nggak mikir dulu, nggak duduk susun rencana dulu, nggak mempertimbangkan menang atau kalah nih kira-kira strategi apa yang harus saya cari gitu. Dan kemudian diceritakan, bukankah sang raja ini yang cuma 10.000 orang nggak mungkin menang kan secara logis dengan yang 20.000 orang gitu, udah kalah jumlahnya 2 kali lipat begitu ya. Dan kemudian Yesus mengajarkan, bukankah kalau memang tahu pasti nggak menang, selama raja musuh masih jauh, ada alangkah baiknya kita berdamai gitu, mengirim orang untuk memohon perdamaian. Bapak Ibu sekalian, dua kisah itu secara umum ingin menjelaskan kepada orang pada waktu itu pentingnya bagi orang-orang pada waktu itu jangan asal reaktif bilang iya aku mau ikut Yesus, aku mau percaya Yesus, tapi justru Yesus ingin mengajarkan kepada mereka, stop dulu, sabar, pikirin itu baik-baik, renungkan itu, refleksikan itu baik-baik. Sehingga apa? Karena Yesus ingin orang yang menjadi muridnya itu betul-betul berkomitmen sampai mati, setia sampai mati, mengikuti Yesus sebagai muridnya, melakukan apa yang Yesus perintahkan, dan terus bertumbuh di dalam imannya. Dan Yesus mau muridnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa? Apa resiko sebetulnya yang kemudian Yesus ceritakan? Yang ini menunjukkan kepada kita semua bahwa ini ada resiko nih ikut Yesus. Ada harga yang harus dibayar. Oleh karena itu sebelum buru-buru berkata iya, maka Yesus mengatakan kepada mereka, tahan dulu. Nih, saya jelasin dulu resikonya. Nah, di ayat yang tadi kita baca Bapak Ibu sekalian, setidaknya ada 3 resiko yang Yesus jelaskan, yang Yesus buka di depan umum supaya apa? Supaya semua orang tahu resiko atau apa yang akan didapatkan oleh orang-orang ketika mereka mengikuti Yesus. Nah, kenapa bagi saya menarik sekali kenapa Yesus mengatakan resiko-resiko ini ya. Kalau dia cari fans gitu ya, kalau dia cari penggemar yang banyak, rasanya agak nggak mungkin Yesus mengatakan resiko dalam mengikut dia, apalagi ngeri-ngeri nih resikonya begitu ya. Ini udah contoh yang penjelasannya yang paling gamblang sekali, yang paling jelas sekali. Padahal waktu itu Yesus itu diikuti oleh banyak orang. Kalau dia cari pengikut banyak-banyak, maka saya pikir dia pasti akan kasih berkat, akan sembuhkan, kasih mujizat dan sebagainya. Tapi Yesus lakukan sebaliknya. Yesus katakan apa resikonya. Bapak Ibu sekalian, sejak Lukas pasal yang keempat, di sana ketika Yesus mengajar dengan luar biasa di rumah ibadat, ketika Yesus melakukan mukjizat, ketika Yesus mengusir setan, sejak saat itu banyak orang yang ingin mengikuti Yesus, banyak orang yang penasaran sama Yesus, dan banyak orang yang berbondong-bondong mau datang kepada Yesus dengan satu harapan apa? Dapat berkat, Bapak Ibu sekalian. Nggak salah memang kita mengharapkan berkat daripada Tuhan, karena memang jelas Dia yang punya kuasa, kita cuma ciptaan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dalam bagian ini Yesus ingin memperingatkan bahwa menjadi murid Dia, bahwa menjadi pengikut Kristus itu nggak hanya bicara tentang berkat yang akan kita terima, tapi justru selama kita hidup di dalam dunia ini, selama kita hidup di dunia di mana masih ada pengaruh dosa yang luar biasa, maka kita justru akan merasakan sebaliknya, khususnya ketika kita menyatakan iman kita di depan umum. Bapak Ibu sekalian, resiko yang pertama yang Yesus katakan kepada orang banyak pada waktu itu adalah begini, Bapak Ibu sekalian. Resiko pertama itu di ayat ke-26, Yesus mengatakan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini resiko pertama yang Tuhan Yesus menyatakan kepada orang banyak pada waktu itu. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian,
Waktu itu memang kalau orang betul-betul ingin percaya kepada Yesus dan menjadi muridnya, maka kemungkinan mereka akan dapat cibiran juga dari lingkungan sekitarnya. Dan Bapak Ibu sekalian, di dalam bagian ini Yesus ingin mengatakan satu hal, yaitu kalau kamu datang kepada aku dan kamu nggak benci keluargamu, bahkan dirimu sendiri, kamu nggak bisa jadi muridku. Tapi kita harus hati-hati di dalam bagian ini Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita salah mengartikan kata membenci itu. Tentu kata membenci itu tidak bisa diartikan secara begitu saja. Dalam arti ya, kalau saya mau ikut Yesus, saya harus benci semua orang kan ya jadinya. Dan kalau kita benci semua orang, bukankah itu melanggar perintah Yesus yang mengasihi sesamamu gitu ya. Maksud Yesus pada bagian ini bukanlah seperti itu Bapak Ibu. Bukanlah kita membenci orang, memusuhi orang, bukan seperti itu. Tetapi kata membenci itu pada waktu itu biasa dipakai ketika kita ingin berbicara ketika kita ingin berbicara bahwa aku mengasihi yang satu lebih daripada yang lain gitu. Jadi ini ingin menunjukkan prioritas atau siapa yang kita kasihi lebih daripada yang lain. Dan Yesus mengajarkan kepada orang-orang pada waktu itu dan juga kepada kita, pentingnya apa? Pentingnya mengasihi Yesus untuk Yesus menjadi yang pertama dalam hidup kita, pribadi yang kita kasihi pertama, dan kemudian baru berikut-berikutnya. Kenapa Yesus katakan seperti ini? Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya hidup kita adalah mengasihi Allah. Bukankah itu yang Yesus perintahkan? Kasihilah Tuhan Allahmu dan kemudian baru kasihi sesama. Dan di situ juga Yesus secara langsung ingin menunjukkan kepada kita bahwa hal pertama yang harus kita lakukan adalah prioritas pertama yang kita miliki adalah mengasihi Allah. Baru ketika kita mengasihi Allah, kita bisa mengasihi sesama. Begitu juga di dalam bagian ini, Yesus ingin prioritas kasih kita yang pertama adalah kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga ketika ada orang banyak, bahkan keluarga kita sendiri, yang ingin mengarahkan kita untuk menjauhi iman kita, yang ingin membawa kita mengingkari Yesus, maka kalau kita memprioritaskan Yesus, maka kita tidak akan menuruti keluarga kita. Karena apa? Karena kita tahu yang benar itu apa. Di dalam gereja, ketika saya melayani Bapak Ibu sekalian, saya mendapati satu kisah yang nyata dialami oleh salah satu jemaat saya. Bapak Ibu, di dalam gereja kami ada seorang jemaat yang baru saja tahun lalu itu menyatakan imannya, dan kemudian dia mengikuti kelas pembinaan, kelas baptisan, dan kemudian dia dibaptis. Dia awalnya bukan orang Kristen, dia awalnya beragama lain, Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian ketika dia menjadi Kristen, sebelum dia dibaptis, maka kami bina dia. Kami ajak bicara secara pastoral. Karena kami tahu Bapak Ibu, ketika orang tuanya tahu, ketika keluarganya tahu, maka jemaat kami ini kemungkinan besar akan tidak dianggap lagi sebagai keluarga. Kenapa demikian? Karena kami tahu memang secara kultural, baik secara budaya maupun secara agama asal dari teman kami ini tidak dengan sangat terbuka menerima perpindahan agama dari keluarganya. Dan Bapak Ibu sekalian, benar kenyataannya. Sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, teman saya ini, jemaat kami ini tidak bisa lagi balik ke orang tuanya, ke keluarganya. Kenapa? Karena ada penolakan di sana. Kalaupun dia balik, Bapak Ibu sekalian, dia pasti akan ditahan di sana dan dia pasti akan menjadi bulan-bulanan begitu ya. Entah dia dimarahin, entah dia dijauhi dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, ini contoh real yang dimana ketika ada dua nih, ada Kristus atau keluarga. Ketika kita sungguh-sungguh sadar bahwa Kristus itu adalah prioritas utama kita, maka seharusnya lah kita memilih Kristus daripada keluarga kita. Bukan berarti ketika kita ditolak oleh keluarga kita, kemudian kita membenci mereka. Bukan, Bapak Ibu sekalian. Ini jelas Yesus memerintahkan apa? Bahkan musuhmu, bahkan orang yang membencimu sekalipun, engkau perlu mengasihi dia. Gitu. Dan di sini menunjukkan pentingnya prioritas, yaitu Yesus itu yang harusnya menjadi yang utama dalam hidup kita. Dan kisah dari teman saya ini, Bapak Ibu, itu menunjukkan kepada kita resiko yang kedua yang Yesus ajarkan kepada orang banyak waktu itu, yaitu Yesus mengatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Dalam bagian ini jelas sekali Yesus ingin mengatakan apa? Seseorang yang ingin jadi murid Kristus harus siap untuk mengalami penolakan, bahkan penyiksaan fisik karena imannya.
Bapak Ibu sekalian, ini adalah apa yang Yesus katakan ini bukankah mengerikan begitu ya? Bukankah ini akan menghentak orang-orang banyak yang waktu itu datang kemungkinan besar untuk mengalami mujizat Yesus, kehebatan Yesus, tapi Yesus justru katakan sebaliknya. Orang yang mau ikut aku, orang yang mau menjadi muridku harus siap mati gitu. Mati untuk apa? Mati untuk apa? Ketika ada orang yang tidak setuju dengan iman kepercayaan kepada Kristus, maka bisa saja terjadi penyiksaan, bisa saja terjadi pembunuhan bahkan, dan bukankah itu kisah sudah kita banyak dengar kisahnya. Bagaimana para martir ketika mereka melayani Tuhan, justru mereka harus kehilangan nyawa mereka. Maka kemudian peringatan kedua yang Yesus berikan adalah ketika seseorang ingin menjadi muridnya, maka resiko yang harus dia terima adalah mengalami penolakan, bahkan penyiksaan fisik karena imannya. Bapak Ibu sekalian, ini hal yang perlu kita pikirkan baik-baik. Perlu kita pikirkan baik-baik ketika kita ingin menjadi murid Kristus. Resiko yang ketiga, Bapak Ibu, di ayat ke-33 di sana dikatakan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Di sini Yesus kembali menunjukkan kepada kita apa yang harus seorang murid lakukan. Bapak Ibu sekalian, memang pada bagian ini Yesus mengatakan dan menantang semua orang yang ingin menjadi muridnya untuk melepaskan semua miliknya. Apa aja? Semuanya. Hartanya juga termasuk, Bapak Ibu sekalian. Apa berarti nggak boleh punya harta, nggak boleh punya uang, nggak boleh punya motor, nggak boleh punya usaha kah, nggak boleh punya mobil kah, nggak boleh punya relasi yang banyak dengan orang lain, rekan kerja dan sebagainya? Enggak. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi di dalam bagian ini Yesus tidak mengatakan bahwa kita harus jadi orang yang nggak punya apa-apa, tinggal di pinggir jalan dan kemudian kita ikut Yesus gitu. Bukan itu maksud Yesus. Maksud Yesus adalah begini. Poin dari Yesus adalah supaya kita kembali mengutamakan Kristus daripada semua yang kita punya, dan meninggalkan segala hal yang bisa mengganjal kita, mengganjal kesetiaan kita, mengganggu dedikasi diri kita kepada Kristus, dan meninggalkan segala hal yang membuat kita dalam dosa dan membuat kita jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, contohnya adalah misalkan jika pekerjaanmu membuat engkau jauh daripada Tuhan, membuat engkau menjadi banyak melakukan dosa, maka apa yang firman Tuhan katakan hari ini adalah tinggalkan itu. Jika misalkan Bapak Ibu sekalian atau teman-teman para kaum muda-mudi di tempat ini, jika pacarmu membuatmu terus jatuh dalam dosa dan terus menerus dan dia nggak mau dinasehati dan dia nggak mau diarahin, maka firman Tuhan katakan tinggalkan dia. Dan banyak contoh lainnya. Pada intinya Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa dia harus menjadi prioritas utama dedikasi hati kita, sehingga kita bisa sungguh-sungguh menjadi murid Kristus yang setia, yang melayani dia dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Itu 3 resiko yang Yesus ajarkan kepada orang banyak waktu itu. Yaitu yang pertama apa? Yang pertama adalah kita itu harus memprioritaskan Kristus, lebih mencintai Kristus daripada keluarga kita dan bahkan nyawa kita sendiri. Dan yang kedua, Yesus katakan kita harus siap menderita bagi Yesus sebagai muridnya. Dan yang ketiga adalah melepaskan segala miliknya, melepaskan segala milik kita yang mengganggu dedikasi kita kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat resiko itu dan ketika orang banyak mendengarkan resiko itu jelas menunjukkan bahwa menjadi murid Yesus itu tidaklah mudah. Menjadi murid Yesus itu bukan hanya bicara untuk menjadi berkat, mencari berkat dan mendapatkan berkat. Menjadi murid Yesus itu bukan berarti kita akan selalu sembuh dari penyakit kita dan selalu bebas dari kesulitan. Bukan itu. Yang Yesus maksud sebagai muridnya adalah adalah mereka yang siap berjuang mati-matian untuk mendatangkan kerajaan Allah di dunia ini, mengamalkan kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kepada sekeliling kita, sehingga sungguh-sungguh kasih Tuhan boleh dinyatakan dimanapun di dunia ini. Dan Yesus mau kita melakukan itu.
Dan Bapak Ibu sekalian, jika kita mau menjadi murid Kristus yang setia, maka kita harus siap menanggung resiko dalam mengikuti Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Yesus meminta orang-orang pada waktu itu untuk memikirkan sungguh-sungguh. Jangan cepat-cepat berkata, iya aku siap. Jangan-jangan kita hanya semangat semata. Jangan-jangan kita berkata iya karena kita tahu di otak kita hanya berkat saja yang akan kita dapatkan. Tapi Yesus di sini memberikan menyatakan sebuah resiko yang akan kita terima ketika kita mengikuti Dia. Apakah kita bersedia menjadi muridnya yang setia? Bapak Ibu sekalian, satu kisah yang menghentak saya ketika saya membaca sejarah gereja, Bapak Ibu. Pada waktu itu ada anak-anak Tuhan hidup waktu itu di tengah wabah juga, sama seperti kita hidup di pandemi COVID-19 hari ini, yang sangat mengganggu kita, yang sangat merusak kebiasaan kita, merusak pekerjaan kita, bahkan mengganggu kesehatan kita, bahkan mungkin juga kita harus kehilangan anggota keluarga karena virus ini. Bapak Ibu sekalian, di tahun sekitar 249 Masehi, Bapak Ibu sekalian, ada sebuah wabah yang bernama wabah Siprian. Wabah Siprian ini adalah wabah yang sangat luar biasa pada waktu itu. Setidaknya di satu kota Roma pada waktu itu bisa ada waktu di mana 5.000 orang meninggal sekaligus di satu kota. Yang meninggal 5.000 orang dalam sehari. Bapak Ibu sekalian, bisa dibayangkan betapa mengerikan situasi saat itu. Wabah ini menyebabkan misalkan orang diare, muntah-muntah, radang tenggorokan, demam, mirip-mirip dengan COVID-19. Dan kemudian tangan dan kaki menjadi kasar dan sebagainya. Dan Bapak Ibu sekalian, tentu dalam perkembangan teknologi waktu itu, ini sebuah wabah yang besar sekali gitu ya, dan merenggut nyawa banyak orang. Nah tapi Bapak Ibu sekalian, satu hal yang menarik, respon yang diberikan oleh para murid Kristus. Saya berani katakan ini adalah murid Kristus karena saya lihat buahnya. Saya lihat terang yang terpancar. Saya lihat kasih yang begitu nyata dilakukan dalam diri orang-orang Kristen pada waktu itu. Bapak Ibu sekalian, umumnya orang-orang non-Kristen pada waktu itu menjauhi orang-orang yang terkena virus, yang terjangkit virus Siprian pada waktu itu, dan memperlakukan mereka seperti sampah, maaf. Dan mereka menjauhinya. Kenapa? Karena kalau dekat-dekat bisa tertular, resikonya apa? Ya meninggal, begitu. Mengerikan, di mana satu hari itu bisa 5.000 orang yang meninggal loh. Dan ini sebuah peristiwa yang mencekam sekali pada waktu itu pastinya. Dan Bapak Ibu sekalian, yang menarik adalah begini. Ada sebuah catatan sejarah yang menyatakan apa? Menyatakan orang Kristen itu menunjukkan kasihnya yang tak terbatas, menunjukkan kesetiaannya kepada orang-orang yang terkena virus. Mereka nggak memikirkan apakah mereka bisa tertular atau enggak. Mereka hanya berpikir apa yang bisa mereka berikan kepada orang lain. Mereka walaupun di depan ada kengerian begitu ya, mereka berani ambil langkah dan berani untuk merawat orang-orang yang sakit. Mereka memenuhi semua kebutuhan orang-orang yang sakit pada waktu itu. Mereka melayani orang-orang sakit itu di dalam Kristus, dan bahkan mereka itu meninggal bersama-sama dengan orang yang mereka rawat. Kenapa? Karena mereka tertular. Dan yang menarik adalah orang-orang Kristen yang melayani dan yang tertular ini, mereka itu dengan sukacita menerima rasa sakit itu. Kenapa? Karena mereka tahu apa yang mereka lakukan itu apa yang Tuhan inginkan. Dari kesaksian nyata orang-orang Kristen pada waktu itu, di tengah penderitaan yang ada pada waktu itu, maka pada akhirnya banyak orang yang percaya kepada Kristus. Dan ketika seorang murid seperti itu, rela bahkan memberikan nyawanya, meninggalkan apa yang dia miliki, dan kemudian melayani Tuhan sampai akhirnya bahkan ketika ada kengerian seperti itu, ketika ada bahaya, mereka pun tetap maju. Dan itulah yang Tuhan maksud sebagai murid Kristus. Saya menceritakan ini bukan berarti saya meminta Bapak Ibu untuk menjadi tenaga kesehatan bagi mereka yang sakit COVID-19 hari ini. Konteksnya jelas berbeda.
pada hari ini kita semua harus mendukung tenaga-tenaga kesehatan yang memang terdidik untuk melakukan itu, dan kita pun harusnya juga menolong di area lain. Misalkan apa? Menunjukkan bahwa kita menjaga kesehatan kita dengan baik dan kita menjaga kesehatan orang lain dengan baik dengan memakai masker dan melakukan semua protokol kesehatan yang ada. Dan bahkan nggak hanya itu, bahkan seharusnya lah gereja hari ini bisa memberikan sinar, memberikan cahaya yang menjadi saksi nyata bagi orang-orang sekelilingnya bahwa sekumpulan murid Kristus ini adalah murid Kristus yang setia dan yang siap mengasihi orang dan menolong orang lain yang sedang dalam kesulitan. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan terakhirnya adalah, apakah kita siap jadi murid Kristus? Apakah kita bisa mendedikasikan hidup kita untuk Kristus yang sudah mati untuk menebus dosa kita? Apakah kita siap menanggung resiko menjadi murid Yesus dan terus melayaninya sampai bahkan kalau kita mati karena iman kita? Tentu Bapak Ibu, ketika saya bertanya ini, jangan langsung menjawab iya. Mari kita renungkan sungguh-sungguh. Sambil merenungkan itu, mari kita ingat bahwa anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang tiada tara yang sudah dinyatakan kepada kita, dan penyertaan Roh Kudus akan memampukan kita untuk terus setia menjadi murid-Nya sampai akhir hidup kita. Siapkah kita menjadi murid Kristus yang setia sampai akhir hidup kita? Mari kita renungkan itu bersama dan kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur dengan firman Tuhan pada hari ini yang menolong kami untuk merenungkan kembali apa artinya menjadi murid Kristus. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa merenungkannya sungguh-sungguh, dan ketika kami sudah mengambil keputusan untuk menjadi murid Kristus di dalam anugerah Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan, Tuhan tolong kami supaya kami bisa setia sampai pada akhirnya. Tuhan, ini doa kami. Tuhan tolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu boleh memberikan persembahan melalui aplikasi yang tertera di layar boleh, ataupun boleh mengumpulkan di rumah masing-masing seperti biasa. Habis ibadah boleh dibawa ke gereja. KPPK 214 akan mengiring kita dalam memberikan persembahan. Mengikut Yesus keputusanku. Tuhan, berikanlah kami hati yang senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Ajarkan kami bahwa seberapapun yang kami terima, biarlah kami boleh memberi dengan suka hati, dengan sukacita. Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat berapa pemberian kami. Terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah boleh kami kumpulkan. Kami mohon Engkau berkati Tuhan, biarlah setiap persembahan kami ini dipakai untuk pelayanan Tuhan di tempat ini atau dimanapun uang ini boleh berada. Bapa, berkati setiap kami di dalam usaha kami, di dalam pekerjaan kami. Engkau berkati kami dalam hidup kami hari demi hari. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan.
Apabila di antara jemaat Tuhan saat ini ada yang belum mempunyai pekerjaan, kami mohon urapi dan bukakan jalan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami, terimalah persembahan kami ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita Gembala. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya berharap setiap jemaat boleh tetap ada sukacita meskipun kita beribadah di dalam kondisi yang seperti ini. Meskipun Bapak Ibu Saudara beribadah online di rumah masing-masing, saya rindu bahwa setiap pribadi, setiap kita betul-betul punya hati, betul-betul memiliki kerinduan untuk selalu mau datang beribadah kepada Tuhan. Beberapa pengumuman saja. Yang pertama, terima kasih untuk Lause Ivan Christian yang boleh meluangkan waktu untuk datang membagikan berkat firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Lause Ivan, Tuhan berkati juga, Tuhan sertai akan studinya, dan biarlah boleh selesai tepat pada waktu dan Lause Ivan boleh jadi berkat bagi sesama. Saya terus mengingatkan jemaat, jangan lupa akan setiap ibadah kita, baik persekutuan doa hari Rabu malam tanggal 23 September temanya adalah hal pengabulan doa. Kemudian minggu depan tanggal 27 hari Minggu kebaktian umum temanya adalah kata-kata atau perbuatan. Pengkhotbah adalah Lause Julius, pemimpin liturgis Pak Melkior Moro, pemusik Lause Lazarus, Lause Atta Emin, multimedia Gabriel dan tim. Saya rindu mengingatkan jemaat selalu untuk tetap setia mengikuti setiap ibadah yang kita laksanakan, terutama GKY Muara Baru. Baik, kita akan siapkan hati untuk berdoa syafaat. Pokok doa ada 3, saudara bisa melihat di layar. Yang pertama, kita terus doakan akan PSBB jilid yang kedua yang berlaku di Jakarta. Ya, kita tahu hampir seminggu ini ya sudah dijalankan, dan kita rindu supaya setiap masyarakat boleh taat akan aturan-aturan yang berlaku, setiap masyarakat boleh menaati setiap protokol kesehatan. Cuci tangan, pakai masker, physical social distancing, jangan keluar sembarangan berkerumun kalau tidak perlu. Ya, lebih baik kita di rumah. Jemaat yang biasa bekerja di kantor, sekarang harus bekerja di rumah, lebih baik kita tetap di rumah. Ya. Kemudian doakan kesehatan setiap keluarga jemaat GKY Muara Baru. Saudara, keluarga itu menjadi klaster yang baru. Ya. Selain dari kantor-kantor, sekarang banyak klaster COVID, penyebaran COVID yang baru itu keluarga. Jadi saya rindu setiap keluarga GKY Muara Baru disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Kemudian kita doakan bangsa negara, kondisi perekonomian sampai akhir tahun biarlah itu tetap stabil. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Engkau tetap menyertai kami meskipun Tuhan kami sekarang sedang menerapkan kembali PSBB tahap yang kedua, karena kondisi Jakarta cukup memprihatinkan. Setiap hari banyak yang terinfeksi Tuhan. Dan setiap hari juga kami melihat ada orang-orang atau masyarakat yang masih belum sepenuhnya sadar akan aturan-aturan protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Karena itu Tuhan, biarlah di masa PSBB jilid 2 ini setiap masyarakat sadar Tuhan, menjaga kesehatan mereka, menaati protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, tidak berkumpul keluar rumah sembarangan, berkumpul banyak orang. Tuhan, kami rindu, hamba-Mu merindukan setiap jemaat GKY Muara Baru jadi contoh teladan yang baik. Engkau juga kiranya menjaga setiap keluarga-keluarga jemaat Tuhan. Mereka aman, terpelihara, dilindungi oleh Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau menyertai setiap apa yang dilakukan oleh jemaat-Mu. Di antara mereka mungkin harus bekerja dari rumah. Tuhan, beri hikmat bijaksana bekerja dari rumah, menyelesaikan semua, membagi waktu dengan baik. Kalaupun Tuhan, mereka ada yang kesulitan mencari pekerjaan,
Mungkin ada cara Tuhan untuk bisa menolong mereka juga, untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah. Tolong juga mereka yang bergumul di dalam kesehatan mereka. Biarlah Tuhan juga yang menyertai, Tuhan yang memulihkan mereka. Dan Tuhan yang memberikan penghiburan kalau mereka merasa kesepian di rumah, tidak tahu harus berbuat apa, mereka merasa bosan. Tuhan, biarlah Tuhan yang hiburkan mereka satu persatu. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan dari jemaat-Mu. Tuhan, ini masa-masa yang sulit memang, tapi kami berdoa biarlah kami tetap bergantung, tetap berharap sepenuhnya kepada pertolongan dari Tuhan. Kami terus doakan bangsa negara. Situasi seperti ini jelas memukul akan perekonomian kami, Tuhan, karena produksi tidak maksimal, pekerja dikurangi, bahkan pendapatan berkurang dan lain-lain. Tuhan, ini berdampak yang besar bagi perekonomian bangsa. Tapi kami terus berdoa, Tuhan, Kau terus sendiri yang menolong setiap pelaku-pelaku ekonomi, orang-orang yang memiliki usaha, orang-orang yang memiliki pabrik, orang-orang yang menjalankan tugas tanggung jawab di bidang keuangan. Biarlah Tuhan yang sertai mereka. Pemimpin-pemimpin bangsa kami menerapkan segala kebijakan terkait ekonomi. Pemimpin-pemimpin kami mengucurkan dana bantuan tunai kepada masyarakat yang kurang mampu. Itu pun Tuhan kami terus berdoa supaya setiap aparat pemerintah yang ditugaskan mengelolanya, Tuhan, betul-betul menyalurkan kepada mereka semua yang membutuhkan, rakyat yang sangat membutuhkan. Tuhan, tolong kami, Tuhan, supaya kami bisa terbebas, terlepas dari pandemi COVID-19 ini, sehingga kami, Tuhan, bisa memulihkan keadaan kami, baik segi sosial, baik segi ekonomi, masyarakat, bahkan termasuk peribadahan kami. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya kepada Tuhan sajalah tempat kami bersandar, Tuhan. Tidak ada yang lain, Tuhan. Engkau izinkan semua ini terjadi untuk membuat kami makin dekat kepada Tuhan. Dan disitulah kami akan melihat bahwa ada rencana yang indah di balik semua hal yang Kau izinkan kami alami, yang kami sendiri pun, Tuhan, sulit menerimanya. Tolonglah kami semua, termasuk gereja-Mu ini, Tuhan, boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Tidak hanya secara jasmani, kebutuhan hidup sehari-hari, tapi terutama rohani, kehidupan kami, relasi kami, hubungan kami dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Biarlah Engkau mendengar setiap doa syafaat kami, doa yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami yang kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita berdiri. Kita akan menaikkan pujian doksologi, kemudian kita akan menerima berkat Tuhan. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, rahmat dan cinta kasih yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, pertolongan, penghiburan, bahkan kekuatan daripada Roh Kudus, biarlah itu menyertai kita, memberkati kita,
mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk. Setiap pribadi, setiap jemaat doa pribadi saat teduh di hadapan Tuhan, kita mengucap syukur. Tuhan menyertai ibadah kita sampai selesai. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara.